Selamat datang di channel Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu modul pada aplikasi Sakti. Di antaranya mengenai bisnis proses dan keterkaitan dengan modul lain pada aplikasi Sakti ini. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang modul bendahara. jadi kita tuh akan belajar tentang lingkup fungsionalnya, keterkaitan dengan modul lain, proses bisnis, input, aktivitas, output, sama kontrol atau pengendalian. Nah, selanjutnya apa sih modul bendahara itu? Nah, modul bendahara merupakan bagian dari kelompok modul pelaksanaan anggaran yang fungsinya adalah menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di bendahara. Selanjutnya yaitu ada lingkup fungsionalitas. Ini terdiri dari pengelolaan UP atau GUP dan TUP atau GTUP. Setelah itu ada pengelolaan dana titipan atau LS bendahara. Ada juga pengelolaan penerimaan PNBP umum, pengelolaan penerimaan PNBP fungsional, dan yang terakhir penyusunan LPJ bendahara. Terus habis itu ada pengelolaan UP dan TUP. Nah, itu tuh ada apa aja sih? Jadi pengelolaan UP dan TUP itu menghitung usul UP, mencetak rincian pembayaran TUP, merekam dan mencatat kwitansi, memungut dan menyetorkan pajak, mencatat penerimaan sisa UP atau TUP. Selanjutnya yang pengelolaan dana titipan atau LS bendahara itu mencatat realisasi pembayaran dana titipan dan mencatat pengembalian belanja. Kalau untuk yang pengelolaan PNBP umum, itu ada membuat surat bukti setor atau SBS, mencatat setoran PNBP umum, dan monitoring penerimaan. Selanjutnya, pengelolaan PNBP fungsional terdiri dari membuat surat bukti setor atau SBS, mencatat setoran PNBP fungsional, dan monitoring penerimaan. Nah, untuk penyusunan LPJ-nya sendiri, LPJ bendahara yang dibuat di dalam Sakti merupakan turunan dari subledger account, dari akun-akun terkait yang disajikan dalam laporan keuangan Satker. Jadi tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara SAI dan LPJ mengingat keduanya disusun dalam sistem yang sama. Nah, selanjutnya penyusunan LPJ terdiri dari buku kas umum, buku pembantu, LPJ bendahara, pemeriksaan kas, monitoring UP, dan monitoring uang. Nah, selanjutnya terkait dengan integrasi dengan modul lain. Yang pertama, modul bendahara itu terintegrasi dengan modul persediaan terkait dengan perolehan persediaan berdasarkan nomor kwitansi. Selanjutnya, modul bendahara juga terintegrasi dengan pembayaran terkait SP2D yang terdiri dari UP, GUP, GUP nihil, TUP, GTUP, dan LS, dan juga usulan UP, rincian TUP, SPTB, dan pengembalian belanja. Selanjutnya, modul bendahara juga terintegrasi dengan modul administrasi terkait dengan referensi. Nah, selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap terintegrasi dengan bendahara terkait tentang perolehan aset tetap berdasarkan nomor kwitansi. Bendahara juga terintegrasi dengan penganggaran terkait dengan realisasi belanja. Modul bendahara juga terkait dengan GL dan pelaporan terkait dengan nomor DIPA, data COA, status open periode, jurnal bendahara, realisasi belanja, dan status tutup periode. Selanjutnya, kami akan membahas tentang alur transaksi modul bendahara. Jadi, ada alur uang persediaan. Yang pertama, referensi kelompok akun UP. Yang kedua, referensi variabel UP. Lalu, menghitung usul UP yang dilihat dari pagu DIPA yang mereferensikan GL dan pelaporan. Kemudian, bendahara melakukan pembayaran, lalu mengeluarkan SP2D UP, dan kemudian melakukan pembukuan SP2D ke kas bendahara. Yang selanjutnya merupakan alur tambahan uang persediaan. Yang pertama kita tinjau dulu dari GL dan pelaporan untuk mengambil data DIPA. Setelah itu membentuk rincian TUP. Nah, selanjutnya bendahara melakukan pembayaran dengan mengeluarkan SP2D TUP. Setelah selesai, bendahara melakukan pembukuan SP2D ke kas bendahara.
Nah, selanjutnya alur dari ganti uang persediaan atau GUP. Yang pertama, pembukuan SP2D ke kas bendahara. Lalu ada perintah bayar dan kwitansi. Kwitansi ini terkait dengan aset tetap yang dalamnya ada perolehan atau pengembangan, terkait dengan persediaan yang dalamnya ada perolehan atau pengembangan juga, terkait dengan anggaran yaitu transaksi KW di AFP, terkait dengan general ledger dan pelaporan untuk di jurnal. Kemudian ada SPTB, surat pernyataan tanggung jawab bayar, dan selanjutnya ada pembayaran. Setelah itu alur yang selanjutnya dimulai dari perintah bayar. Nah, perintah bayar, bendahara melakukan pungutan pajak. Setelah melakukan pungutan pajak, bendahara mendapatkan setoran pajak, nah yang nantinya akan disetorkan ke bank. Yang selanjutnya yaitu alur GUP dan GTUP nihil. Dimulai dari monitoring UP atau TUP atau UPKP. Selanjutnya menuju ke setoran sisa UP atau TUP yang nantinya juga disetorkan ke bank. Selanjutnya alur LS bendahara. Nah, jadi bendahara itu melakukan pembayaran dengan mengeluarkan SP2D LS, lalu melakukan pembukuan SP2D ke kas bendahara dengan membuat jurnal ke general ledger dan pelaporan. Selanjutnya bendahara juga melakukan pembayaran dana titipan dan tidak lupa membuat jurnal juga yang diproses ke JL dan pelaporan. Setelah itu, jika ada sisa dana titipan, maka bendahara melakukan pengembalian sisa dana titipan. Setelah itu, bendahara mentransfer ke bank. Nah, selanjutnya alur pengembalian belanja. Jadi alur pengembalian belanja itu bendahara melakukan pembayaran lalu membuat jurnal ke JL dan pelaporan. Yang selanjutnya yaitu alur setoran PNBP dengan SBS. Yang pertama, bendahara mencatat uang masuk atau SBS dan membuat jurnal yang dipost ke GL dan pelaporan. Nah, di dalam SBS tadi terdapat setoran PNBP. Bendahara juga membuat jurnal dan update FA ke GL dan pelaporan. Setoran PNBP tersebut digunakan bendahara untuk mengupdate AFP atau Annual Financial Plan untuk modul anggaran tahun berikutnya. Setoran PNBP tadi ditransfer bendahara ke bank. Selanjutnya alur setoran PNBP non-SBS. Jadi berdasarkan dengan dokumen NTPN yaitu nomor transaksi penerimaan negara, setoran PNBP digunakan untuk mengupdate AFP di anggaran tahun selanjutnya dan digunakan juga untuk membuat jurnal dan update FA di general ledger dan pelaporan. Yang selanjutnya yaitu alur upload penerimaan negara. Nah, yang pertama yaitu dari upload pajak atau bea cukai digunakan juga untuk mengupdate AFP untuk modul anggaran tahun berikutnya dan juga untuk membuat jurnal dan update FA yang nantinya dipost ke GL dan pelaporan. Selanjutnya yaitu ada input dari modul bendahara yang bisa juga kita katakan sebagai dokumen sumber. Yang pertama, aktivitas penerbitan SPM, UP atau TUP oleh KPA yang terdiri dari DIPA, SPM uang persediaan, SPM tambahan uang persediaan, SPM penggantian uang persediaan, dan SPM pertanggungjawaban tambahan uang persediaan. Yang kedua, ada aktivitas pembayaran dan uang persediaan yang terdiri dari kwitansi atau bukti pembayaran dan faktur, dan SSBP atau SSP. Yang ketiga, ada aktivitas pembayaran dari SPMLS bendahara yang terdiri dari SPMLS bendahara, SPMLS kepada pihak ketiga, dan SSPB. Untuk lebih menjelaskannya lagi, kita akan menampilkan gambar. Nah, jadi dimulai dari posting data Pagudipa, lalu perekaman dokumen sumber dari modul SPM, lalu perekaman dokumen sumber dari modul bendahara seperti kwitansi, pajak, dan LPJ BPP. Kemudian proses transaksi penyiapan data modul SPM dan bendahara sebelum dilakukan posting data. Dan yang terakhir menghasilkan laporan pembukuan bendahara yaitu BKU dan buku pembantu, laporan BA pemeriksaan kas, LPJ bendahara, serta ADK LPJ yang akan dikirim ke KPPN.
Berkaitan dengan kontrol atau pengendalian bendahara, berikut akan kami tampilkan kontrol atau pengendalian dari bendahara. Ya teman-teman, sebelum kita tutup, aku mau kenalin kalian ke Orang-orang di balik layar. sini semua. Sinilah. Mas, sini mas. Di bawah ceritanya. Mas, sini mas. Nah ini kalau nggak ada mereka, Kalau nggak ada mereka, kita gak bakal jalan. kita bakal bikin video. Karena Ya mereka yang bisa mengedit video. Kenalan dong. jadi kita perkenalan sekarang aja. Saya Karina Proxy. Saya Nurul Ahmad. Saya Karisma Nina. Saya Yudi Mulia. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, Komen, dan buat share ke teman-teman kalian. Dadah.